11. Pada suatu malam yang hening, Kusno mendekat kepadaku. Aku sedang sendirian di ruangan tengah. Tak ada yang lain. Percakapan pun dimulai. Ia mencurahkan lagi isi hatinya tentang segala hal. Mula-mula mengulang tentang cita-citanya untuk menjadi pemimpin orang banyak. Pemimpin rakyat Indonesia yang membawanya maju ke depan. Tentang kemerdekaan bangsa. Tentang perlawanan yang harus dilakukan terhadap penjajah Belanda, tentang risiko yang harus dipikulnya, kalau ia menempuh jalan cita-citanya itu, tentang rencananya untuk menulis lagi dalam surat kabar Sama Tengah seperti beberapa minggu yang lalu, sehingga menarik perhatian pemerintah dan pembaca-pembaca lainnya. Ia menunjukkan ingin cepat memimpin rakyat itu. Ia menunjukkan ingin cepat memimpin rakyat itu. Ia seperti takkan peduli lagi dengan sekolahnya. Maka aku berkata, bukankah orang tuamu akan marah kalau Kus tidak bisa menyelesaikan sekolahmu? Disebabkan karena apa saja, termasuk disebabkan karena terlalu giat di luar sekolah. Pemuda yang bersemangat itu kelihatan berpikir. Mungkin ia pun mengiyakan apa yang kukatakan. Tetapi ia begitu bernafsu untuk menjadi pemimpin orang banyak, untuk mengerahkan orang banyak, untuk meyakinkan orang banyak bahwa bangsa Indonesia mesti bisa merdeka lepas dari jajahan Belanda. Kemudian ia seperti kelelahan, sudah berpikir dan mengerahkan semangatnya itu. Lalu aku berkata, aku pun mengerti akan idam-idamanmu, Anu. Mengerti sudah, tetapi janganlah sampai yang pokok, yaitu bahwa kamu mesti menamatkan sekolah tersisihkan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kami diam sebentar. Sekarang tidurlah, Anu, kataku halus, berusaha menenangkan. Beberapa saat ia diam lagi. Tetapi kemudian ia tambah mendekat kepadaku, seperti ia meminta pertolongan. Ia mencari tempat bernaung. Aku sempat melihat matanya. Ia begitu bersemangat. Kedua biji matanya seperti menyala. Ia menatapku dengan tajam. Suasana terasa menjadi genting. Ia mencurahkan isi hatinya di bidang lain yang sebenarnya bukan untuk pertama kali begitu. Tetapi malam itu ia seperti menendang segala rintangan dan jemu sudah dengan alam. Tetapi malam itu ia seperti menendang segala rintangan dan jemu. Sudah dengan alangan-alangan yang lama. Tatapannya seperti lebih menajam lagi, lebih mengepungku, mengalahkan segala kesunyian dan segala keakuanku. Dia ulangi lagi pernyataan kesukaannya kepadaku. Dia menggeser tangannya, merayap perlahan-lahan dan menyentuh tanganku. Kurasakan tenaganya. Dadanya semakin mendekat, bibirnya mendekat, aku ditarik, dan kami berpindah tempat. Hendaknya semua maklum apa yang terjadi sebagai kelanjutannya. Aku malu menceritakannya. Aku adalah seorang perempuan timur. Aku tidak mampu berterus terang di depanmu. Untuk apa pula mengutik-utik yang sudah lampau? Malu. Cerita kita waktu muda sudah sama-sama kita maklum. Sudahlah, bukan sesuatu yang pantas untuk ditiru. Lagi pula, keadaanku waktu itu, keadaan rumah tangga kami, maksudku bisa kalian maklumi. Suami sudah lama bukan lagi seorang laki-laki yang bisa memuaskan diriku. Ia merayu aku lagi, dan aku pun peka. Setan apa yang telah menyeret kami, sehingga kami lupa diri dan menikmati kehidupan ini, dihanyut ke lautan asmara tanpa akal sedikit jua pun. Aku dihempas olehnya.
dan cuma penyesalan dan kebingungan yang menjadi akibatnya. Bukan salah Kusno semata, aku sendiri tidak mampu mengendalikan diriku. (12) Pada suatu malam yang lain, kami berdua lagi. Aku sudah mengira badai pun akan kembali berulang. Aku sudah khawatir. Aku mengenal diriku. Benar pula, Kusno mendekat dan menarik muka yang sungguh-sungguh. Tak bisa kita terus begini, katanya. Aku diam, mengerti maksudnya. Aku mencintaimu sesungguhnya, katanya. Tak bisa terus begini, ulangnya. Aku terpaku, dan hatiku membenarkan. Aku pun mencintainya, dan tak mungkin kehidupan kami terus begini. Ia mendekat lagi, dan berbisik sambil membelai rambutku. Aku ingin mengawinimu. Aku menahan segala perasaanku dan gemetar. Ia pun mengerti bahwa aku pun sepikiran dengannya. Bagaimana? Tanyanya. Dengan perlahan-lahan, dan aku menjauhkan diri dengan perlahan-lahan pula, aku berkata, aku akan katakan sendiri pada Kang Uci. Berhenti sejenak, dan aku lanjutkan. Besok, ia kelihatan lega, menarik nafas panjang. Lalu, kelihatan berpikir sejenak. Tetapi kemudian berkata, aku dulu yang akan mengatakannya. Sepatutnya, aku dulu yang akan mengatakan kepadanya. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa aku mencintaimu dan bahwa aku punya maksud sungguh-sungguh dengan Inggit. Aku diam, meluluskan maksudnya, tetapi ia rupanya masih mendengar isi hatiku. Boleh begitu? Benar begitu? Silakan, kataku. 13. Suatu percakapan yang luar biasa terjadi antara aku dan suamiku. Rupanya, Kusno sudah bicara dengan Kang Uci, dan sekarang saatnya tiba. Kang Uci bicara dengan aku. Kang Uci mulai membuka pembicaraan. Elis, Akang tahu ada sesuatu yang mesti kita bicarakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh suamiku bijaksana. Ia bicarakan dengan tenang dan halus. Aku sudah merasa bahwa yang akan dibicarakan ialah soal hubungan kami berdua. Tentang apa? Kataku pura-pura. Tentang kita berdua. Tentang kita bertiga, katanya. Aku memberanikan diri. Ya, sesungguhnya saya yang mesti mengatakannya kepada Akang. Tentang kita bertiga. Tentang Kusno dan saya. Ya, kata Kang Uci sambil menatap aku. Seperti terbuka jalan bagiku untuk melepaskan segala isi hatiku, untuk membuka persoalan yang membebani diriku begitu berat rasanya. Aku sudah tahu dari Kusno sendiri, katanya. Malahan, ia nyatakan, ia meminang kamu. Hening sejenak. Bagaimana? Tanyanya sambil menatap aku. Aku diam, lalu aku menjawab. Yang harus kita persoalkan adalah hubungan kita, Kang Uci, kataku. Bagaimana hubungan kita? Tidak bisa terus begini. Ia pun rupanya maklum, dan ia pun seperti membenarkan bahwa yang harus didahulukan ialah memecahkan persoalan kami berdua. Ya, baik, katanya. Kita selesaikan persoalan kita. Bagaimana kalau seandainya benar-benar kita pisah? Apa yang akan kamu berbuat? Saya akan kembali kepada emak, ibu. Ke rumah ibu maksud saya. Lalu, tatapnya lagi penasaran. Ya, begitu. Tinggal bersama ibu, jawabku. Kalau begitu, tidak bisa, katanya. Kalau begitu, aku tidak setuju. Bakal memalukan dan bakal jadi heboh. Heboh apa? Begini, katanya dengan sungguh-sungguh. Sesudah jelas begitu, baik, Akang jatuhkan talak. Tetapi, jangan kemudian pakai berdiri sendiri segala. Jadikanlah nikah dengan Kusno. Jadikanlah ia orang penting. Elis pasti bisa mendorongnya sampai ia menjadi orang penting.
Kalau tidak begitu, bakal banyak saudagar yang mendekat Elis, melamar Elis, dan Akang tidak sudi. Akang tidak sudi saudagar-saudagar itu memperebutkan Elis, katanya lagi. Mendengar itu, hatiku seperti jatuh. Sungguh, aku merasa kalah, merasa dikalahkan oleh kebaikan budi Kang Uci. Akang ridho, katanya lagi. Kalau Elis menerima lamaran Kusno itu dan kalian menikah, mari kita jagokan dia, sehingga benar-benar ia nanti menjadi orang penting. Mari kita bantu dia sampai benar-benar menjadi pemimpin rakyat. Dampingi dia, bantulah dia sampai ia benar-benar mencapai cita-citanya. Aku diam. Sungguh, aku telah menjadi orang yang tidak berdaya lagi, dikalahkan oleh seorang laki-laki yang begitu tinggi budinya. Bukankah sebenarnya ia pun tahu isi hatiku? Elis, kata Kang Uci dengan terpatah-patah. Aku tahu, ia pun terharu menyatakannya. Elis, ulangnya. Akang telah katakan kepada Kusno, cintailah Enggit dengan sungguh-sungguh dan jangan terlantarkan dia. Saya tidak senang, tidak rela kalau mesti melihat Enggit hidup sengsara, baik lahir maupun batin. Saya tidak rela kalau sampai mendengar kejadian menimpanya seperti itu. Sungguh, aku merangkulnya seketika itu juga, dan aku lakukan itu. Aku merangkulnya untuk penghabisan kali. Aku menangis mendengar kata-kata suamiku yang tulus itu. Ia benar-benar seorang ksatria. Ia benar-benar segalanya daripadaku. Aku menerima usulnya, menerima petunjuknya, dan sewaktu aku ceritakan apa yang telah terjadi kepada Kusno, ia pun tertegun memujinya. Ia pun tahu kalau bukan Kang Uci, entahlah bagaimana pemecahannya akan terjadi. Maka tidak lama setelah itu, jatuhlah talak dari tangan Kang Sanusi. Aku pun pergi ke rumah orang tua dengan diberi bekal hidup oleh Kang Uci. 14. Akhirnya, sehabis idah, aku nikah dengan Soekarno, Kusnoku, di rumah orang tuaku di Jalan Java Vim, dengan disaksikan oleh Pak Sumo Suwoyo, ayah dari pihak Blitar, pihak keluarga dekat Pak Sosro Diharjo, ayah Kusno. Orang tua Kusno tidak datang, tetapi mereka memberi persetujuan atas perkawinan kami. Kusno mengatakan kemudian bahwa keluarganya tak pernah menyuarakan satu perkataan pun mencela ketika ia berpindah dari istrinya yang tetap masih memiliki kegadisannya, Utari, kepada istri yang lain yang selusin tahun lebih tua daripadanya. Dari pihakku hadir ibuku, Ibu Asmi, dan beberapa kerabat dekat. Ayahku, Bapak Jipan, sudah lama meninggal 20 tahun yang lalu. Perkawinan kami itu dilangsungkan dengan sederhana saja. Maklumlah, pihakku orang-orang biasa. Ditambah kami bukan perawan dan bujang. Kusno mengenakan pakaian putih-putih bersih, jas tutup, peci bludu hitam, sepatu hitam yang dibuka di luar karena harus duduk bersila. Aku mengenakan kebaya berbunga-bunga, kain corak lereng warna putih. Surat perkawinan kami masih dalam bahasa Sunda, tetapi sehelai surat perjanjian Kusno yang terpisah amatlah pentingnya bagiku. Ia berjanji, seperti apa yang diminta oleh Kang Sanusi, ia tidak akan menyakiti aku. Aku sadar, perkawinan ini membawa kewajiban-kewajibanku yang baru dalam keadaan yang baru pula. Tetapi, bukankah segala itu telah kupersiapkan sebelumnya? Aku sudah tahu bahwa aku belasan tahun lebih tua daripada Kusno. Aku sudah tahu bahwa pendidikanku jauh lebih rendah daripada pendidikannya. Aku sudah tahu bahwa Kusno mahasiswa. Aku merasa berkewajiban mengemongnya supaya ia cepat berkesampaian mendapatkan gelarnya. Itulah tugasnya yang utama datang di Bandung. Ia mesti jadi insinyur. Tetapi dalam waktu perkenalanku yang tidak panjang, aku sudah bisa menangkap cita-citanya yang sebenarnya.
Ia tidak akan mengutamakan mengumpulkan harta kekayaan. Ini berarti aku harus bekerja keras, terutama sewaktu Kusno masih sekolah. Tetapi aku telah dipersiapkan untuk itu. Aku telah biasa bekerja. Aku telah biasa mendapatkan nafkah sendiri dengan hasil keringat sendiri, dan kau berjuang untuk itu. Pada satu sore yang lenggang, sewaktu suamiku Kusno meninggalkan rumah panggung kami yang sederhana di Jalan Jaksa, aku duduk termenung. Tiba-tiba muncul pelbagai pikiran. Mengapa aku sampai berani kawin dengan Kusno, yang dalam banyak hal sangat berbeda jauh dengan aku? Kembali aku ingat kepada umurku dan umurnya jomplang. Tetapi, bukankah Siti Hadijah juga lebih tua daripada Nabi Muhammad? Pendidikannya jauh lebih tinggi daripada pendidikanku. Aku cuma mendapat pendidikan madrasah, tetapi bukankah suamiku sebelum ini pernah menjelaskan bahwa yang penting itu bukan jenjang sekolahan, melainkan kematangan dalam jiwa? Sudahlah, aku cuma mendapat pendidikan madrasah, tetapi bukankah sebelum ini suamiku pernah menjelaskan bahwa yang penting itu bukan jenjang sekolahan, melainkan kematangan dalam jiwa? Sudahlah, pasti bahwa otaknya lebih unggul daripada otakku. Tetapi, apakah jiwanya juga begitu? Aku jadi melamun jauh ke belakang, ke masa-masa sewaktu aku masih kecil, ke waktu aku masih main-main di desa Kamasan, Banjaran, sewaktu aku disayang oleh sekelilingku, oleh siapapun rasanya. Lalu pindah ke Bandung, kota kembang yang aku sayangi ini karena aku disayang orang banyak. Kemana saja aku pergi, disambut dengan kesenangan. Berkunjung ke rumah orang, ke pasar, ke warung, ke alun-alun, kemana saja menyebabkan aku pulang membawa uang, atau apa saja rezeki lain pemberian orang yang amat suka kepadaku. Sampai menjelang aku akan dikawinkan, malahan sesudah aku jadi istri Kang Nata Atmaja, Kopral Residen itu masih juga banyak yang senang kepadaku dengan menunjukkan hal-hal yang khusus yang sebenarnya tidak pantas lagi dilakukan kepada seorang yang sudah punya suami. Waktu aku kecil, aku suka ke pasar. Dan dalam kesempatan itu, suka ada yang memberi uang kepadaku. Malahan jumlahnya sampai bilangan yang amat besar untuk waktu itu. Seringgit, bukan main besar nilainya. 1 ringgit waktu itu. Begitu juga terjadi di malam hari. Suka ada orang yang melemparkan sesuatu ke dinding kamarku. Dan waktu diperiksa, ternyata yang dilemparkan itu sebuah potongan genting yang dibungkus, ditambah di dalamnya dengan uang, juga ada yang sampai 1 ringgit. Sejak itulah aku diberi nama, atau katakanlah disebut orang-orang di rumah pada mulanya si ringgit, dan kemudian menjadi si inggit, sebutan yang lebih manis kedengarannya. Perkawinan dengan Kang Nata tidak panjang umurnya, karena perkawinan itu lebih didorong oleh rasa cemburu. Sebenarnya waktu itu aku sudah bercinta-cintaan dengan Kang Sanusi waktu aku kawin dengan Kang Nata, karena ada kabar bahwa Kang Uci akan dikawinkan dengan seseorang dari keluarga yang sama kayanya. Maka aku mengangguk sewaktu dilamar oleh Kang Nata. Kemudian setelah bercerai dengan Kang Nata, aku kawin dengan Kang Uci yang nyata masih tetap mencintai aku. Gambaran yang hidup ialah sewaktu aku suka mandi di sungai Cikapundung dan Kang Uci suka memberi isyarat dengan kapal-kapalan atau benda lain yang direntang dengan benang dari tempat mudik dan sampai di tempat aku mandi. Sekali aku terapung sebuah bola kawista yang direntang dengan benang terapung-apung di depanku. Waktu aku tangkap dan aku buka tempurung kawista yang sudah dikeruk isinya itu, ternyata ada uang logam picisan beberapa buah di dalamnya. Akhirnya, aku kawin dengan Kang Uci dengan pesta yang cukupan ramainya. Sekalipun aku sudah menjadi janda dan Kang Uci duda dengan 2 anak. Sebuah sedan lewat di depan rumah.
dengan bunyi klakson yang keras. Gambaran yang mengulang cerita lama itu sekaligus lenyap, dan aku sekarang harus menghadapi kenyataan. Hidup dengan seseorang yang berlainan daripada Kang Uci. Kang Uci, seorang saudagar yang berpenghasilan cukup sampai terhitung sebagai orang kaya. Sedang, yang kudampingi sekarang adalah seorang mahasiswa yang tidak berpenghasilan, yang malahan mesti aku bantu dengan mengisi sakunya kalau ia akan bepergian, kalau ia akan keluar dari rumah. Suamiku masih menerima kiriman uang dari kakaknya Sukarmini yang sudah jadi nyonya pugu atau dari ayahnya sendiri. Tapi itu hanya cukup untuk kebutuhan sekolahnya. Aku harus mengadakan uang belanja sehari-hari. Tapi itu semua aku lakukan dengan ikhlas dan biasa. Sekalipun berat, beban itu aku pikul dengan tidak ada perasaan lain selain daripada sebagai sesuatu yang sudah semestinya aku lakukan. Rumah tangga kami biasa-biasa saja, diliputi oleh kehangatan dan rasa saling menolong. Orang yang bertemu tidak berkurang dan alhamdulillah, aku rasa kami tidak pernah merasa malu menerima mereka karena tidak bisa menjawab. Rezeki selalu ada, akal selalu ada untuk mengatasi tekanan kehidupan yang tambah hari, tambah memberat saja. Kerjaku adalah membangunkan suamiku, mengingatkan waktu sembahyang, menyiapkan kopi tubruk dan sarapan, mendorongnya untuk maju, menantinya dengan segala perasaan orang yang menunggu, menyatakan kasih sayangku, memuaskannya. Bila ada waktu libur, kami suka berkunjung kepada keluargaku, kepada kerabat, dan handai tolan. Pergi ke Lembang, ke Pengalengan, ke Ujung Berung, kepada Larang. Dan kesempatan-kesempatan itu tak urung dipergunakan oleh Kusno untuk berbicara mengenai politik dengan kata-kata yang sederhana, yang gampang dipahami oleh orang-orang kecil. Pendeknya, semua rumah yang dikunjunginya tak ubahnya menjadi ruang tempat pendidikan kader politik, sudah menjadi darah dagingnya menyeret orang lain ke arah memikirkan nasib dan daya upaya yang sepatutnya kita lakukan sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Aku pun mendengarkannya dengan tidak banyak bicara dalam hal itu. Sesungguhnya lah, suasana pembicaraan politik tidak asing bagiku. Sebab, Kang Uci adalah tokoh Sarekat Islam, dan aku pun waktu itu anggota SI. Di tahun 1916, waktu Kongres SI dihadiri oleh begitu banyak cabang, aku telah terpilih sebagai ketua panitia konsumsi. Aku mengatur makanan dan minuman bagi begitu banyak tamu. Aku melayani Tuan Haji Agus Salim dan Tuan Cokro Aminoto, tokoh-tokoh SI. Cuma kedengarannya dari obrolan suamiku, Kusno, ia lebih bersemangat, lebih lurus dalam pembicaraannya, lebih tegas, lebih radikal. Bukankah ia yang mendesak-desakkan pikirannya kepada tokoh-tokoh politik kita yang lainnya dengan menyebutkan bahwa Indonesia harus merdeka sekarang juga? Di kepalaku, cuma ada satu pikiran utama yang menjadi cambuk keras bagiku. Kusno mesti cepat jadi insinyur. Dan aku tahu, kalaupun ia nanti tamat sekolah tinggi di daerah Jalan Dagu itu, ia tidak akan mengejar uang. Aku boleh dikata sudah ditempa oleh obrolan-obrolannya. Ia mau jadi insinyur, tapi cita-citanya yang utama mengandung bahaya besar. Ia melawan kekuasaan pemerintah yang begitu kejam. Tapi aku pun sudah dipersiapkan hidup di tengah-tengah suasana semacam itu. Aku tidak pernah hidup di lingkungan priayi atau di lingkungan pangreh praja yang memihak kepada pemerintah Hindia Belanda. Kecuali dalam masa yang pendek sewaktu dengan Kang Nata. Dengan Kang Uci, aku hidup di tengah suasana melawan terhadap berbagai aturan pemerintah Hindia Belanda, melawan terhadap aturan pajak, melawan terhadap pemakaian tanah oleh gubernemen, melawan terhadap yang disebut ketentraman. Lingkungan SI, di mana aku menjadi anggotanya juga, lebih dahulu melatihku. Aku berada di pihak Kusno, aku sepikiran dengannya. Aku pun berani. Hidup kami bahagia. Aku rasakan Kusno menyayangi aku sepenuhnya. Aku pun begitu. Kami tidak pernah bertengkar, dan ia pun menjaga perasaanku. Di balik itu, aku selalu mendorongnya agar ia bisa cepat menyelesaikan sekolahnya. Tentunya, aku pun tidak pernah menghalang-halangi ia aktif dalam pergerakan. Aku paham apa artinya itu. Aku amat mengerti cita-citanya.
Sebab itu, aku pun turut menghidupkan semangatnya giat dalam pergerakan. Aku ingat akan pesan Kang Uci agar aku membantu pemuda Kusno yang sekarang sudah jadi suamiku. Kepandaian Kusno, ia tahu dan pintar menempatkan seorang istri yang beda tingkat umur dan pendidikannya. Ia pandai menempatkan aku di tempat yang sepatutnya. Suamiku berkata, intelek baginya tidaklah penting dalam diri seorang perempuan. Begitulah barangkali maksudnya mengenai istrinya. Yang dihargainya adalah kemanusiaannya. Aku lega mendengarnya. Camkanlah, suamiku menghargai aku, karena aku mencintainya, karena aku tidak memberikan pendapat-pendapat yang berbelit, karena aku menunggunya, mendorongnya, dan memujanya. Semua itu adalah benar. Aku memberikan segala sesuatu kepadanya, segala sesuatu yang menurutnya tidak bisa diberikan oleh buku dan oleh orang lain. Aku memberikan cinta, kehangatan, hormat, ketulusan. Aku tenggelamkan diriku pribadi. Aku hilangkan kepentinganku sendiri. Aku mengabdinya. Benar, aku memberikan segala apa yang diperlukannya kepadanya. Yang dikatakannya sendiri tidak dapat diperolehnya semenjak ia meninggalkan rumah ibunya. Ia senang dengan diriku, dengan sikapku, dengan pelayananku. Aku perempuan yang sangat diharapkannya dengan perasaan birahinya. Pendeknya, secara diam-diam, aku dipujinya. Dan perasaannya itu sekali-kali muncul dinyatakan di depanku. Itu cetusan perasaan seorang laki-laki yang pernah aku manjakan dan tahu membalas budi dalam ucapan. Aku tahu pikiran suamiku daripadanya sendiri bahwa kebahagiaan dalam perkawinan baru akan tercapai apabila si istri merupakan perpaduan daripada seorang ibu, kekasih, dan seorang kawan. Kusno pun ingin diibui oleh teman hidupnya. Kalau ia pilek, ia ingin supaya aku memijitnya, mengurutnya. Kalau ia lapar, ia ingin supaya ia makan makanan kesukaannya yang aku masak sendiri. Kalau kancing bajunya lepas, ia ingin supaya aku yang memasang kancing itu kembali. Ia memerlukan hati yang lembut dan dorongan yang besar dan mulia, terutama yang keluar dari hati seorang wanita. Itu semua aku camkan dalam hatiku. 15. Sekarang di rumah kami agak tenangan. Aku maksudkan, Kusno tidak begitu beringasan lagi. Tidak terlalu banyak membuang waktu untuk keluar. Sekarang, ia nampak-nampaknya lebih banyak mempergunakan waktunya untuk pelajarannya. Laut pun ada surutnya. Ia mau cepat selesai dengan sekolahnya. Di rumah, kami ada 2 orang lain yang mondok. Lumayan, ada tambah-tambahan sedikit untuk menunjang keperluan di dapur. Kusno sekali-kali pergi ke rumah Dokter Cipto, ke rumah Dowes Dekker, ke rumah Dr. Andes Sosro Kartono. Pada suatu sore, suamiku setengah berteriak. Waktu aku berada di belakang, mengatakan akan pergi berkunjung ke Dokter Cipto. Dari dalam, aku berteriak, apa tidak ada yang diperlukannya lagi? Sebenarnya ucapanku itu hanyalah mengulur waktu, agar ia tidak segera meninggalkan rumah. Aku mau melihatnya keluar. Aku mau tahu apakah pakaiannya rapi dan apakah ia membawa uang. Cepat aku ke kamar dan mengambil uang setali. Dan waktu ia akan meninggalkan aku, sempat aku memeriksa pakaiannya dan menyisipkan uang logam setali itu ke dalam sakunya sambil berkata, "Jangan terlambat waktu makan. Jangan terlambat waktu makan nanti. Jangan terus-terusan. Bawa saja teman-temanmu kemari kalau perlu. Ngobrol di sini." Ia pun tahu apa yang aku masukkan ke dalam saku bajunya dan ia nampak tenang. Sepulang dari Dokter Cipto, Kusno membawa beberapa teman ke rumah. Obrolan mereka rupanya mereka lanjutkan. Pembicaraan jadi ramai tentang organisasi yang ada di Surabaya. Tetapi bagaimanapun bagus, malahan bagus sekali, kata yang seorang. Kita mesti salut kepada Dr. Sutomo, kata Kusno sambil menyebut bahwa tokoh pergerakan di Surabaya itu amat dikenal sebagai seorang dokter yang penuh berperi kemanusiaan. Maksudnya, memberi penghormatan kepada Dr. Sutomo yang mendirikan studi klub di Surabaya. Lalu apa daya upaya kita?
Apa salahnya? Kita juga di sini mendirikan lembaga serupa itu, tetapi mesti lebih hebat lagi, kata suamiku. Bagus, kata Anwari. Tetapi bagaimana dengan Bandung Student Club? Tanya yang lain. Yang masih mau bergabung dengannya, biarkanlah mereka main bridge dan biliar, dan dansa-dansa, dan apa saja serba memabukkan, itu bukan tempat kita, kata Kusno. Apa program studi klub di Surabaya? Membangkitkan kesadaran kemasyarakatan di kalangan rakyat dan kesadaran politik. Membicarakan soal-soal sosial dan kebangsaan. Rakyat diharapkan dapat dibawa pada pekerjaan kemasyarakatan yang konstruktif. Bagus, kita harus bicarakan soal ini dengan Dr. Cipto. Benar, kata yang seorang. Kita harus kumpul. Sudah makan? Tanyaku mematahkan. Aku lihat mereka sedikit capai agak lemah. Dengan terbata-bata, seorang di antara mereka berterus terang. Belum. Lalu, aku segera ke dapur dan menyiapkan makanan seadanya. Aku pikir itu yang mesti kita dahulukan. Mana bisa orang berpikir dan berdebat baik kalau dalam keadaan lapar. Hidup serumah bersama Kusno tak beda dengan bersekolah. Dengan secara gampang, aku dididik olehnya dan oleh percakapan-percakapan dengan teman-temannya. Ditarik ke depan sehingga mengetahui banyak hal tanpa menghafal seperti anak sekolah. Pelbagai kesempatan memberikan kemungkinan kepadaku untuk mengetahui hal-hal yang baru, hal-hal yang penting. Selang beberapa hari setelah itu, kami pergi ke sebuah gedung untuk berkumpul dengan teman-teman suamiku. Aku sudah diberitahu mereka akan mendirikan sebuah organisasi baru yang serupa dengan apa yang dipimpin oleh Dr. Sutomo di Surabaya. Tapi suamiku menjelaskan bahwa organisasi yang akan mereka dirikan di Bandung harus lebih meluas, lebih progresif, dan lebih luas jangkauannya. Beberapa orang angkat bicara. Ada Dr. Cipto yang dijuluki oleh suamiku dalam bahasa Inggris sebagai my chief atau setku. Katanya waktu itu ada Anwari, ada Iskak, dan beberapa student lainnya, serta pemuda-pemuda yang lebih muda lagi. Maka kemudian di gedung itu terbentuklah apa yang diberi nama Generale Studie Club, yang ketua yang terpilih lagi-lagi suamiku Soekarno. Pendampingnya adalah Iskak dan Anwari. Pada kesempatan itu, Kusno sudah menggambarkan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu menuju kepada pembentukan suatu partai yang akan mengisi kekosongan yang dirasa oleh pemuda-pemuda intelek yang tidak paham Marxisme dan juga tidak berideologi Islam. Suatu partai yang mempunyai dasar kebangsaan yang luas, katanya. Setelah bubaran pertemuan itu, kami pergi ke rumah Dr. Cipto. Rumah itu benar-benar rumah pemimpin rasanya. Tak ubahnya sebagai markas yang dari jauh mengatur dan memimpin tentara yang bergerak. Dan tentaranya adalah rakyat yang sedang melawan penjajahan dengan segala kejahatannya. Pusat lainnya selain rumah kami. Di saat itu, kami menyaksikan rumah itu dikunjungi banyak orang, utusan-utusan rakyat dari berbagai macam aliran dan keyakinan. Obrolan pun melompat-lompat dari kejadian yang satu ke kejadian yang lain. Ada yang membicarakan Tan Malaka dengan brosurnya, masa aktif yang sedang menjalar dari mulut ke mulut. Ada yang malahan membicarakan Gandhi, tokoh pergerakan India. Di samping itu, banyak orang datang untuk berobat atau untuk meminjam uang. Satu pertemuan besar terjadi tanpa disengaja. Di balik itu, rumah itu menjadi sasaran polisi juga. Kecurigaan polisi ini sebenarnya sudah kami pahami, dan waktu itu kami saksikan sendiri. Beberapa orang lalu lalang di luar, tidak menentu. Cecunguk, kataku pada Kusno. Tetapi kami tidak gentar sedikit pun. Obrolan diteruskan, memperbincangkan keadaan di luar rumah, keadaan di tengah-tengah masyarakat,
yang kian hari kian terasa rakyat secara terang-terangan ngamuk di mana-mana. Dan obrolan itu seperti sengaja bertambah keras, bertambah berani. Kami semua yang ada di dalam seperti sudah kesurupan, jauh dari punya rasa takut seujung rambut pun. 16. Kami tempuh hidup ini dengan menghirup serba pembicaraan dan perundingan, perdebatan, dan permusyawarahan. Aku melayani tamu-tamu yang berdatangan silih berganti untuk berdebat, bermusyawarah itu. Beberapa teman suamiku sesama mahasiswa yang lainnya, sarjana, guru, pemuda-pemuda yang lebih muda, pegawai kereta api, juru tulis pos, supir, pemuda yang masih luntang-lantung. Mereka bersatu menghadapi persoalan bersama yang dilontarkan oleh Soekarno atau mendengarkan jawabannya atas pertanyaan yang diajukan. Sambil melayani para tamu itu, aku sempat mendengarkan suamiku berbicara dengan bersemangat. Jangan saudara-saudara mengira bahwa hanya kita saja di sini yang bergerak. Alhamdulillah, tidak. Di luar kita, di luar Jawa, gerakan-gerakan berjalan terus juga. Abdul Muiz dari Sarekat Islam berpengaruh di Sumatera, dan atas pengaruhnya timbul pemogokan di Sumatera Barat melawan pemungutan pajak. Mereka menentang pengambilan tanah-tanah penduduk oleh pemerintah yang dilakukan menurut peraturan-peraturan domain range tentang tanah-tanah yang tak dipakai, peraturan-peraturan yang menjengkelkan kita itu. Sampai Abdul Muiz diusir, tetapi perlawanan berjalan terus. Aku mesti meninggalkan lagi tempat dudukku, karena tamu baru datang dan aku harus melayaninya. Aku tak bisa duduk lama-lama. Aku nyonya rumah dan pelayan sekaligus. Pada saat lain suamiku nampak gembira. Dengan secarik surat di tangannya, ia bercerita tentang kabar yang menggembirakannya. Mereka benar. Sekarang mereka benar, katanya. Mereka sekarang di jalan yang benar. Sudah maju pesat. Asas mereka sudah menyebutkan hanya Indonesia yang bersatu, yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuatan kolonialisme. Untuk tujuan kita bersama, kemerdekaan Indonesia, kita perlu membentuk suatu massa yang percaya kepada diri sendiri dan mempunyai rasa kebanggaan atas kekuatan sendiri. Ikut serta segala lapisan bangsa Indonesia adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan untuk mencapai maksud dan tujuan kita itu. Suamiku mengangguk-angguk. Dia seperti gemas membulatkan keyakinannya. Ya, kita perlu membentuk suatu massa. Di mana itu? Itu adalah di tanah air sendiri, di sini. Itulah gumamnya, dan itulah yang disampaikan kepadaku dalam bercerita mengenai perkembangan teman-teman yang sedang berada di negeri Belanda menuntut ilmu. Seorang wanita yang kemudian aku ketahui namanya Suwarsi, yang biasa dipanggil Cici, muncul di depan rumahku bersama seorang laki-laki bernama Sugondo Joyo Puspito. Wanita itu seperti memperhatikan keadaan sekeliling. Di tengah-tengah serambi kami ada kursi setelan berwarna coklat pucat. Lama tak dipolitur. Pada dinding ada kursi-kursi makan dengan tempat duduknya yang sudah usang juga. Di dekat pintu depan ada sebuah bak bunga dengan sebuah palm hiasan agak kering. Aku kurang mengurusnya. Sebuah capstock di pojok dibebani beberapa topi bermacam-macam rupa. Tongkat-tongkat dalam bak payung dengan pegangannya yang bermacam-macam. Dari sebelah kiri terdengar suara beberapa buah mesin tulis dan kadang-kadang gelak tawa segar anak muda atau suara yang agak parau terdengar mengatasi bunyi mesin tik. Suwarsi nampak ragu di atas tangga. Ia kelihatan seperti berpikir, apakah ia harus mencopot selopnya atau tidak. Tetapi kemudian ia melangkah dengan berani, dengan melepaskan selopnya dan menaruhnya di pojok dekat pintu. Halo mas, suamiku muncul dari kamar dan bersalaman dengan Sukondo. Kemudian ia berpaling kepada Suwarsi
yang kelihatan seperti pipinya menjadi merah. Suamiku bertanya kepada Suarsih dalam bahasa Sunda. Hendaknya diketahui bahwa Kusno cepat bisa fasih bicara dalam bahasa Sunda setelah sebentar memandangnya. Kumaha Lis, betah di dia? Bagaimana cantik? Kerasan di sini? Suarsih mengangguk-angguk. Ia seperti nampak malu, seperti tidak sanggup memandang kepada Kusno. Ia membelakanginya. Cepat aku menyambar tangan wanita itu dan mengelus-elus bahunya. Suarsih kelihatan merasa senang sekali mendengarkan suaraku. Aku merasa segera akrab dengannya, dan ia kelihatannya merasakan hal itu juga. Kumaha, kumaha Nyai Gelis? Bagaimana Nyai? Bagaimana Nyai cantik? Apakah senang di sini? Dan bagaimana rasanya jadi pengantin baru? Suarsih nampak dapat meresapkan kalimat pertanyaanku itu dalam bahasa Sunda dengan nadaku yang aku bawa sejak kecil, rendah, mengalun. Memang aku segera menaruh sayang kepadanya. Ia pun membalasnya dengan bahasa ibunya yang luwes, halus, penuh irama. Kemudian, aku bertanya tentang berbagai hal kepada Suarsih. Apakah ia juga mendapat kabar dari saudaranya? Apakah ia senang dalam pekerjaannya? Apakah ia dapat bergaul baik dengan kawan pekerjaannya yang baru? Dan lain-lain lagi. Aku bicara dari soal yang satu ke soal yang lain. Dari perbincangan soal rumah tangga ke soal pergerakan wanita, dari pekerjaan partai suaminya ke pekerjaan di sekolah, dari rapat-rapat ke kesukaran-kesukaran politik, dari soal yang besar-besar ke soal-soal kecil, tetapi terasa penting. Mereka berdua, Suarsih dan Sugondo, sama-sama bekerja sebagai guru di sekolah swasta. Sementara itu, suamiku bersama Sugondo dan beberapa pemuda yang tadi ada di dalam kamar terdengar membicarakan soal-soal kemasyarakatan politik. Sugondo nampak bersemangat membicarakan persoalan daya upaya untuk menyatukan organisasi-organisasi kedaerahan yang ada ke daerah Persatuan Pemuda seluruh Indonesia. Ia tentunya mendapat tempat bicara yang tepat. Kemudian, ini mengikat hatiku. Aku seperti punya firasat, kedua orang ini bakal jadi orang-orang penting. Obrolan lain dengan kelompok lain berputar sekitar apa yang kudengar sebutannya Rasen Tiastiti. Dua macam pengadilan. Aku pilu mendengarkannya. Kuli-kuli Sumatera Utara yang terikat kepada perjanjian Poinale Sansti dikumpulkan oleh majikan mereka dan dibawa oleh seorang pesuruh perkebunan ke muka pengadilan. Disebutnya saja pengadilan. Padahal sebenarnya jauh daripada itu. Alasannya diterangkan dalam sebuah surat juragan perkebunan dengan beberapa kalimat saja. Setelah hakim membaca surat itu, hakim menyuruh mereka duduk bersila berderet di muka pengadilan. Pesuruh yang membawa kuli kontrak itu ke pengadilan ikut juga duduk bersila di antara mereka. Setelah pengadilan dibuka, hakim menunjuk kuli-kuli kontrak itu berganti-ganti dengan ucapan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan sesudah itu, hakim mengulang lagi menyebut 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya sampai 4 bulan, dan diulangnya sampai 3 kali, sampai 4 kali. Semuanya terhukum, sampai 4 kali. Semuanya terhukum. Termasuk juga pesuruh yang membawa kuli-kuli kontrak itu ke pengadilan, orang yang sama sekali dan jelas tidak bersalah. Oleh karena pesuruh itu duduk di tepi, ia dapat hukuman 5 bulan. Apabila jumlah kuli kontrak yang dihukum itu 4 orang banyaknya. Waktu juragan perkebunan mengetahui pesuruhnya tidak kembali, ia menyuruh orang lain meneliti di mana pesuruh itu berada. Dan nyatanya, pesuruh yang juga terkena hukuman itu harus menginap dalam penjara sampai lebih dari sehari. Mendengar orang itu bercerita demikian, rasa sedihku bercampur dengan geli, seperti lucu, padahal sesuatu yang amat memilukan, mengerikan. Tindakan tak semena-mena, jauh dari rasa kemanusiaan, jauh dari hukum yang adil.
Tiap hari kami menerima tamu-tamu yang kemudian sudah tidak bisa lagi disebut tamu. Mereka adalah saudara-saudara kami yang sudah jadi bebas masuk keluar rumah kami. Di samping itu, ada yang membeli bedak, ada yang membeli jamu buatanku, dan malahan ada yang meminta tolong karena ada yang sakit di rumahnya. Aku menolongnya sebisa-bisanya. Apakah aku sudah bisa disebut orang dukun? Aku tidak merasa begitu. Aku hanya membaca-baca beberapa ayat dari Al-Quran yang aku hafal di luar kepala dengan kehusuanku. Aku berikan kendi yang berisi air yang tadi ada di depanku sewaktu aku membaca-baca itu. Demikian lahiriahnya. Hanya kebetulan saja barangkali bahwa dengan pertolonganku seperti itu ada beberapa orang yang jadi 17. Ada suatu hari Kusnoko datang di rumah dengan gairah sekali. Ia sandarkan sepedanya pada pagar. Dan setengah melompat ia naik ke rumah. Ia seperti menemukan sesuatu. Ia bercerita telah mengayuh sepeda ke Cigelereng di sebelah selatan sampai di desa Cibintinu dan bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhain. Itulah penemuannya. Marhainisme, katanya. Ia paparkan padaku segala pikirannya, segala teorinya. Sebagian aku ingat, sebagian lagi tidak. Ia jelaskan seorang marhain adalah orang yang mempunyai alat, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Penghasilannya pun kecil, hanya cukup untuk mengganjal perut sekeluarganya. Tak ada lebihnya sedikit pun juga. Tapi dalam pada itu, ia tidak bekerja untuk orang lain dan tidak ada orang lain yang bekerja baginya. Tidak ada pengisapan tenaga seseorang oleh orang lain. Marhainisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktek, tegasnya. Aku manggut-manggut, seperti biasa. Dalam hati, aku pun mengenal orang-orang macam itu. Malahan, aku merasa justru aku yang selalu mendekatkan suamiku kepada orang-orang semacam itu. Tetapi, aku tidak bisa menjelaskannya. Cuma bisa mengatakan, cintailah orang-orang macam itu. Sewaktu aku masih di kampungku, di desa Kemasan, aku mengenal orang-orang itu dari dekat sekali. Kemudian, suamiku bicara panjang dengan teman-temannya mengenai marhainisme itu. Aku lalu lalang saja di tengah rumah itu. Lalu, aku melayani tamu-tamu. Sibuk. Pada suatu hari, kami mendapat kegembiraan khusus. Murtasi, kakakku yang perempuan, melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Arawati. Bersama Kusno, aku pergi menengok kakakku dan bayinya di rumahnya. Dan sejak itu, timbul keinginanku untuk merawat bayi kemenakanku itu. Entah mengapa, hasratku begitu besar. Aku ingin membawanya seketika itu juga. Dan aku berterus terang kepada kakakku dan kepada suamiku. Aku merasa bakal menyenanginya sekali dan akan terhibur olehnya pada waktu-waktu yang merasa kesepian. Entahlah, aku seperti mendapat bisikan, tidak tahu dari mana, agar aku mengambil anak itu. Pada mulanya kakakku Murtasi tidak menghiraukan keinginanku, tetapi karena setiap kali aku bertemu dengannya, aku mengatakan keinginanku. Akhirnya, suatu anak itu berumur lewat 40 hari, hasratku dikabulkan. Anak itu pindah tangan dan menjadi milikku. Kusno nampak senang pula dan menaruh sayang juga kepadanya. Lagi pula, memang ia suka kepada anak-anak. Pada hari-hari pertama, anak itu berada di rumah kami. Ia sering sakit dan rewel. Maka, Kusno mengganti nama anak itu dengan sebutan Ratna Juami. Sehari-hari kami panggil anak itu Omi. Tetapi ada-ada saja dengan suamiku itu. Ia kadang-kadang memanggil anak kecil itu Kroto, yang berarti anak semut.
Entah mengapa ia menyebutnya demikian. Sejak itu, aku mempunyai seorang anak yang pertama, yang mendampingiku, yang menjadi asuhanku, yang aku bawa kemana-mana. Tetapi, yang juga jadi asuhan suamiku, yang kemudian menerima didikan dari Kusno, yang juga dibawa-bawanya hampir setiap hari, setiap ia pergi kemanapun, ke rapat-rapat, ke pertemuan-pertemuan, berkunjung ke rumah-rumah sahabat. Pendeknya, anak perempuan ini menjadi segalanya. Rupanya, Kusno ingin melekatkan segala yang ada pada dirinya pada diri anak perempuan itu. Anak itu menjadi orang penting di tengah-tengah suami, istri, Soekarno. Menjadi mutiara kami, menjadi sumber tenaga kami. 18. Sungguh, suatu kegembiraan yang tiada taranya, bahwa kesayanganku akhirnya mencapai gelar insinyur. Aku lega. Aku telah membuktikan bahwa aku berhasil mengemongnya. Ia tidak percuma datang di Bandung. Aku merasa seperti pujian yang disampaikan kepada suamiku adalah seluruhnya pujian bagiku. Yang penting juga, menurut perasaanku, adalah bahwa aku diselamatkan dari perasaan dicela. Aku merasa aku bukan perempuan sembarangan. Aku telah membuktikannya. Aku selamat mendampinginya sampai di tempat yang dituju. Tujuan yang pertama tercapai sudah. Ia lulus dengan membuat sebuah rencana pelabuhan dan meraih gelar insinyur sipil. Sungguh, aku bersujud di depannya, bersyukur doa-doaku rupanya didengarnya, dan sembahyang-sembahyangku diterimanya. Bersamaan dengannya, lulus juga 2 orang temannya, orang Indonesia, Anwari dan Wiko. Kami berkumpul di rumah. Teman-teman berdatangan. Untuk makan malam, aku sempat membuat nasi kuning. Selamatan, aku sendiri yang menyiapkannya. Dalam obrolan dengan teman-temannya, suamiku mengulang bercerita bahwa ia ditawari bekerja di sekolahnya di Dago sebagai guru pembantu dosen. Sewaktu pertama kali ia menceritakannya kepadaku, aku bertanya kepadanya, "Kamu tolak?" Aku bekerja begitu dengan tekanan yang sesungguhnya mengandung 2 arti. Barangkali sekali ini ia suka menerimanya, tetapi dalam pada itu kalimatku itu sudah mengandung dugaan. Ia pasti menolaknya. Aku berpikir begitu karena pekerjaan itu akan mendatangkan uang. Tetapi aku tidak pernah mendesak dia supaya ia mendatangkan uang. Tidak pernah. Jawabannya pasti sekali. Aku tolak. Aku pun diam. Aku mengerti. Juga ia menceritakan bahwa kepadanya ditawarkan pekerjaan di pemerintahan kota. Ini sudah lebih lagi kuduga bahwa ia menolaknya. Bukankah sebelum ini telah ia bicara banyak tentang sikapnya yang begitu pasti tidak bekerja sama dengan pihak Hindia Belanda? Seperti sudah kuceritakan di depan, segala ini tidak mengubah kesulitan kami di bidang keuangan. Lagi pula, bukan cita-citanya menjadi insinyur untuk menjadi orang kaya. Cita-citanya tetap membebaskan rakyat dari penderitaan penjajah. Bukankah itu yang setiap hari dan setiap malam ia ceritakan? Cita-cita itu yang menjadi keyakinannya, impiannya, segalanya. Ia pusatkan segala tenaganya untuk itu. Tentunya lebih-lebih lagi setelah ia lewati ujian di sekolahnya. Dalam percakapan dengan teman-teman, ia ulang pertanyaan rektor sekolahnya, Profesor Clover, sewaktu suamiku menerima ijazah. Insinyur Soekarno, ijazah ini dapat dirobek dan hancur menjadi abu pada satu saat. Ia tidak kekal. Ingatlah,
Satu-satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter seseorang. Ia akan tetap hidup dalam hati rakyat sekalipun sesudah ia mati. Ia mengulang-ulang kalimat-kalimat itu. Ia tidak melupakannya. Apalagi aku. Kalimat itu sudah jadi peganganku sejak muda. Entah siapa yang mengajarkan begitu kepadaku. Mungkin ibuku, mungkin guru madrasahku. Kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah watak seseorang. Tepatlah kalimat itu. Benar, sebelum Kusno lulus dan jadi insinyur, kami pernah membuat rencana. Kami bersama-sama akan pergi ke Blitar kalau Kusno selesai dengan sekolahnya. Tetapi sekarang aku hanya mampu menganjurkan suamiku agar ia pergi sendirian ke Blitar. Keuangan kami tidak mengizinkan kami pergi bersama-sama. Pergilah ku sayang, pergilah sendirian saja dulu, kataku. Biar aku nanti kali lain kalau keadaan mengizinkan. Suamiku tahu apa sebabnya kami mengubah rencana kami dulu. Kalau kamu sayang, kamu mesti memerlukannya. Untuk kamu sendiri ada biayanya. Pergilah, perlukan secepatnya. Kus mesti mengucap terima kasih kepada mereka dan menggembirakan mereka. Bukankah Kus mesti menyampaikan sembah sungkemmu dalam keadaan kita bergembira begini? Kataku sambil mengelus pundaknya. Aku pun mengerti bahwa sebenarnya ia menginginkan supaya aku juga berangkat ke Blitar. Tapi apa hendak dikata, uang tak cukup. Sudahlah, kami mesti bersenang dengan hanya bisa berangkat Kusno seorang diri ke sana. Tapi menitipkan sesuatu sebagai oleh-oleh untuk keluarga di Blitar, aku paksakan. Dan dengan 2 helai kain yang cukupan bagusnya, suamiku pergi kepada orang tuanya. 19. Kusno sudah mendirikan sebuah biro teknik bersama Insinyur Anwari, tempat mempraktekkan kecakapannya hasil bersekolah di Dago untuk mendatangkan uang. Kantornya menghadap ke alun-alun, di sebelah baratnya di tengah kota. Tapi sesungguhnya perhatiannya yang utama bukan di sana. Perhatiannya yang utama masih tetap kepada mengerahkan tenaga massa untuk mematahkan rantai penjajahan. Dalam pada itu, ada hasil pekerjaan yang berbentuk di bidang bangunan. Ia sempat membuat gambar sebuah gedung kabupaten, menghormati gurunya di THS, Profesor C.P. Wolf Schumacher. Ia sempat membuat gambar Hotel Granger. Juga ia sempat membuat gambar sebuah rumah yang lain. Tapi semua itu tidak jadi obrolannya. Ia seperti tidak bangga pula dengan hasil pekerjaannya itu. Dengan kawan-kawannya di rumah, ia tetap membicarakan masalah lain. Sekali kami menampung tamu-tamu dan obrolan menjadi-jadi tentang peristiwa yang menimpa Sarekat Islam yang pecah menjadi 2, Pak Cokro Aminoto tetap memegang kendali bagian yang sudah lemah. Sedang bagian yang lain mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat. Orang-orang komunis menyusup dalam Sarekat Rakyat dan tahun 1926 ini mereka merencanakan dan menjalankan apa yang mereka sebut revolusi besar fisik untuk kemerdekaan dan komunisme. Berulang kali suamiku bercerita bahwa pemberontakan ini menemui kegagalan yang menyedihkan. Belanda menindasnya dengan serta-merta dan lebih dari 2.000 pemimpin diangkut dengan kapal ke berbagai tempat pengasingan. 10.000 orang lagi dipenjarakan. Kita berada di bulan November 1926. Tengah hari, suamiku datang tergopoh-gopoh.
Ia menunjukkan kekecewaan dan kesedihannya sekaligus. Ia datang ditemani beberapa orang, antara lain Mas Kun, Gatot, Anwari, dan beberapa pemuda lainnya. Aku bilang juga mereka menempuh jalan yang salah, kata Gatot. Ini akibatnya bakal meluas, bakal merembet kemana-mana. Mereka membicarakan kejadian pemberontakan komunis yang luas di wilayah Banten, Ciamis, dan Jakarta. Ratusan jiwa melayang, di antara rakyat di satu pihak, pangreh praja, polisi, dan militer, dengan maresosenya di pihak yang lain. Dan sekarang begini jadinya, kata Anwari sambil geleng-geleng kepala. Ini Cece, kata Anwari kepadaku sambil menunjukkan koran yang dipegangnya. 13.000 orang ditangkap preventif, yang bersalah dan tidak bersalah. Tapi mereka katakan pemberontakan-pemberontakan ini merupakan latihan yang sangat berharga bagi massa, kata seorang. Gampang saja mereka mengatakan begitu. Yang penting dan yang patut kita pikirkan lebih dahulu sebelum mengadakan tindakan, kita harus bisa menghitung dengan tepat lebih dahulu untung ruginya. Seberapa untungnya dan seberapa ruginya. Ini apa untungnya dan apa ruginya. Jangan-jangan kejadian ini malahan merugikan banyak pihak dari kita, banyak pihak gerakan kita. Mereka cuma memikirkan lingkungan kecil, lingkungannya sendiri. Ya, bisa. Fogg akan bertindak lebih keras lagi, kata Yasan. Dan kita juga harus menanggung kejadian ini. Sudahlah, kata suamiku. Yang penting kita pikirkan sekarang, apa yang harus kita perbuat sekarang. Sebenarnya, mereka juga sepikiran dengan kita mengenai hasrat kita untuk cepat merdeka, untuk menggulingkan kekuasaan gubernemen. Ya, tapi mereka tidak memikirkan lebih jauh apa yang bisa diperbuat sekarang dan apa yang jangan diperbuat sekarang. Mereka tidak menghitung apa yang bisa diperbuat baru esok, kata Anwari. Semangat pemberontakan memang sudah meluas, kata yang seorang. Di Sumatera Barat juga menyala pemberontakannya. Benar, kata Anwari. Tapi justru dalam keadaan seperti ini malahan kita harus lebih tajam berpikir dan lebih matang menimbang masalah. Betul, sambung suamiku. Tapi yang penting adalah apa yang harus kita perbuat sekarang. Pertama, kita harus teguh kepada keyakinan kita bahwa yang kita perlukan agar rakyat sepikiran dengan kita. Kemerdekaan harus bisa kita dapatkan di zaman kita sekarang juga. Tapi itu tidak berarti bahwa kita bisa bertindak sembarangan. Justru sekarang kita harus bisa mengendalikan massa agar mereka bisa mengikuti jalan pikiran dan perhitungan kita. Sebarkan pikiran kita kepada teman-teman kita. Jangan berbuat apa-apa dahulu sebelum kita putuskan bersama. Tapi jangan disebarluaskan pikiran kita bahwa kita tidak setuju dengan pemberontakan itu. Kemudian kita diam tentang itu. Tapi kita harus menyusun kekuatan. Kita mesti cepat mendirikan partai. Waktunya sudah tiba sekarang. Kota Bandung sudah menjadi perhatian kaum intelek Indonesia dalam bidang politik. Tak ubahnya, seperti semua mata kaum intelek Indonesia, ditarik oleh besi berani dan kegiatan sejumlah orang bergerakan yang berada di kota Parisnya Jawa ini. Suamiku sekarang sudah merasa bebas, tak dihalang-halangi lagi oleh yang bukan persoalan politik. Ia sudah tidak perlu lagi memikirkan soal-soal ujian sekolah. Ia mencurahkan seluruh perhatian dan tenaganya untuk kehidupan politik, membentuk kekuatan dan menggerakkan kekuatan. Ia pidato di mana-mana. Ia berkeliling kemana-mana. Tempat-tempat pinggiran kota Bandung habis dikelilinginya. Dan ini berarti juga kegiatan bagiku.
Sebab aku dibawa kemana-mana. Malahan seringkali akulah yang jadi penerjemah. Ia memberikan pendidikan politik dalam bahasa Sunda. Tetapi kalau seseorang bertanya kepadanya dan Kusno tidak begitu mengerti apa yang ditanyakan, maka akulah yang kemuka menjelaskan kepadanya apa yang ditanyakan. Kota Kembang ini telah dibagi-bagi oleh suamiku menjadi beberapa daerah politik. Bandung Utara, Bandung Selatan, Timur, Barat, Tengah, daerah sekitarnya, dan sebagainya. Kami tidak berhenti berkeliling dari Cigolintang ke Sukapasir, dari Bojonggede ke Ujung Berung, ke Cisomdari, dari Cimahi ke Padalarang, dari Rumah Setengah Batu pindah ke gedung bioskop yang tertutup. Pidato dan pidato saja kerja suamiku, menggembleng kader-kader politik. Seringkali di tempat mengadakan kursus politik itu, kami sembahyang karena maghrib tiba. Dan waktu pulang, Omi, kesayanganku yang kecil, nampak lelah. Dan tidak lama kemudian, anak yang lucu itu tertidur di dalam. Pulas dalam pangkuan suamiku. Setelah itu, suamiku sering keluar dari kota ini dan pergi ke Yogyakarta, Semarang, Garut, Jakarta, Surabaya, dari barat ke timur, dari timur kembali ke sebelah barat untuk pidato dan berpidato. Sementara itu, ia telah dipanggil oleh teman-temannya, oleh orang banyak dengan sebutan Bung Karno. Penamaan yang lebih akrab, yang lebih demokratik. Gairah dan semangat berpolitik hidup di sekelilingku, hidup tersebar di mana-mana. Di samping sejumlah sarjana, masih ada lapisan yang lebih muda, yang masih duduk di sekolah AMS, sekolah menengah atas, tetapi yang telah menunjukkan kepintaran dan kecemerlangan dalam berpikir, serta aktif dalam langkah-langkah berpolitik juga. Sultan Syahrir, yang biasa dipanggil dengan Sultan saja, sudah menjadi perhatian suamiku dengan teman-temannya. Ia bersama-sama Budiono memasuki Yong Indonesia, yang sudah bersifat nasional, beda dengan Yong Java, Yong Celebes, atau Yong Sumatera. Atas usulnya pula, Yong Indonesia berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, yang bersifat kebangsaan dan memiliki merah putih sebagai benderanya. Kongres organisasi itu pun diadakan di kota Bandung, yang sempat aku hadiri dengan perasaan senang, karena di sana nampak sejumlah pemudi ikut serta. Aku seperti bertambah tenaga melihat pemudi-pemudi itu hadir di sana. Merasa mempunyai teman sesama yang bakal melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Aku bersyukur. Pada suatu sore berkumpul di rumah kami sejumlah teman suamiku, dan pembicaraan berputar sekitar apa yang telah terjadi di negeri Belanda. Rupanya, salah seorang di antara mereka menerima surat dari temannya yang sedang belajar di negeri Belanda itu. Aku baru berkunjung ke beberapa orang. Aku sedang kesulitan uang, dan tidak biasa aku meminta uang kepada suamiku Kusno. Aku harus bisa memecahkan persoalanku ini dengan akalku sendiri. Aku pergi ke toko delima, tempat aku menyimpan barang hasil kerajinanku. Ternyata, aku tidak mendapatkan bantuan. Barang-barangku yang aku simpan di sana masih sebegitu-sebegitu juga. Tidak ada yang terjual. Aku pergi ke tempat lain, kepada sahabatku Maimunah. Alhamdulillah, sahabatku itu bisa menolongku, dan aku mendapat pinjaman. Sekarang, aku duduk di tengah-tengah orang-orang pergerakan itu, dan mendengarkan apa yang mereka baca. Kabar tentang kongres melawan penindasan kolonial dan imperialisme yang diadakan di Brussels dari tanggal 10 sampai dengan 15 Februari 1927 itu sampai ke tengah-tengah kami. Seorang membaca keras-keras surat itu. Berkumpul di sana utusan-utusan 21 negara dan 5 benua.
Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara dan Selatan. Dari Indonesia siapa? Tanya yang seorang. Tunggu dong, kata yang membaca. Dari Indonesia, hadir dalam kongres yang penting itu Muhammad Hatta sebagai ketua, Semaun Gatot Taruna Miharja, Muhammad Nasir Datuk Pamuncak, dan Ahmad Subarjo sebagai anggota-anggota. Kami diam mendengarkan apa yang dibaca itu dengan perhatian yang besar. Aku lihat Kusno pun memusatkan perhatiannya. Di antara wakil-wakil gerakan kebangsaan dapat disebut Jawaharlal Nehru yang berbicara atas nama Kongres Nasional India. Hafin Ramadan Bey, Ketua Partai Nasional Mesir dan anggota parlemen. Mansur Beyal Sakri dari Suriah yang mewakili gerakan pembebasan Suriah. Hadi Ahmad Masali yang mewakili Perhimpunan Orang Islam di Tunisia, Aljazair, dan Maroko yang bernama Bintang Afrika Utara. Kadli Ben Mustafa mewakili Partai Distor atau Partai Nasional Tunisia. Lamine Senghor, Ketua Panitia Pembelaan Kepentingan Orang-Orang Negro. Muhammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia. Mendengar nama Hatta itu disebut di tengah-tengah sekian nama-nama bangsa lain, aku merasa bangga, merasa kukuh, tegak. Padahal secara pribadi aku belum mengenalnya. Kongres itu diresapi oleh semangat setia kawan dan iktikat baik. Semangat yang secara gaib telah melenyapkan semua rintangan bahasa, kepercayaan agama, dan warna kulit, dan telah memberi kepada semua orang sesuatu kesadaran bahwa mereka semuanya mempunyai kepentingan-kepentingan bersama. Terus, senggak beberapa orang di antara kami yang mendengarkan. Sastrawan terkenal Prancis, Henry Barbusse, telah disambut dengan tepuk tangan gemuruh sewaktu ia naik mimbar dan mengucapkan sebuah pidato yang mencekam para hadirin. Beberapa kalimat dari pidatonya bisa dibaca dan bersama ini kami sertakan teksnya. Mana? Bacalah ini, kata yang membaca sambil mengulurkan helaian yang lain. Tulisan itu masih dalam bahasa Prancis. Seorang yang paham bahasa Prancis cepat mendapat tugas menerjemahkan kalimat demi kalimat tulisan itu dan diucapkannya dengan keras. Saya telah datang kemari walaupun masih sakit untuk bisa hadir pada sidang pembukaan ini. Saya gembira dan bahagia berada di sini untuk berbicara pada pembukaan Kongres Nasional pertama melawan penindasan kolonial dan imperialisme. Saya sampaikan salam persaudaraan saya kepada para wakil manusia yang tak terhitung banyaknya, yang telah datang kemari dari segala penjuru dunia yang ingin mengatakan, saudara-saudara tidak datang kemari sebagai orang-orang yang hanya mempererat hubungan bersaudara, ataupun hendak berjabat tangan belaka. Saudara-saudara datang kemari juga sebagai penggerak-penggerak dan pekerja-pekerja yang akan membangun bersama-sama. Saudara-saudara telah datang kemari supaya seluruh dunia mendengar dan dengan cukup keras supaya terdengar oleh mereka itu jeritan dari bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat tertindas. Jeritan ini adalah jeritan kemanusiaan, dapat dibenarkan dan jelas, dan bahwa apapun tak dapat merusak bentuk serta kejelasan logikanya. Saudara-saudara telah datang kemari supaya jeritan ini berubah menjadi tindakan lebih dari itu. Jeritan ini harus menjadi aksi bersama di seluruh dunia. Adalah untuk pertama kalinya bahwa saudara-saudara melalui persatuan dan rasa setia kawan mencoba untuk memberi makna penuh, keagungan penuh kepada pemberontakan budak milik saudara-saudara. Adalah untuk pertama kalinya bahwa rakyat-rakyat yang diperbudak, dikurbankan, dan dibunuh
bersatu dalam satu barisan. Hebat, benar hebat, kata suamiku. Hebat, benar bagus, kata yang lain. Gemuruh sesaat di sekelilingku. Selanjutnya disambung lagi dengan pembacaan surat mengenai kongres itu. Dengarkan, kata yang membaca surat. Kongres memperbincangkan banyak segi dari aspek-aspek masalah kolonial dan mengupas situasi politik dunia pada saat ini. Kongres mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam bentuk resolusi-resolusi mengenai keadaan dunia pada umumnya dan keadaan-keadaan di negeri-negeri yang diwakili oleh para utusan, serta tindakan-tindakan yang akan diambil. Telah dikeluarkan resolusi-resolusi tentang India, Mesir, Palestina, Indochina, Korea, Cina, dan negeri-negeri lain. Pada penutup kongres, dikeluarkan sebuah manifesto berisi prinsip-prinsip dasar dan tujuan Kongres Brussels. Semula disebut Kongres melawan penindasan kolonial dan imperialisme. Tetapi kemudian diputuskan pada akhirnya bahwa Kongres harus melembagakan diri dalam sebuah badan tetap bernama Liga Melawan Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional, dengan sebuah sekretariat tetap bertempat di Berlin. Dalam liga inilah semua rakyat tertindas di daerah-daerah jajahan dan setengah jajahan harus bersatu dengan gerakan buruh internasional untuk membentuk suatu front persatuan melawan kekuatan gabungan negara-negara imperialis. Yang membaca surat menarik nafas. Sudah begitu saja? Tanya yang seorang. Sudah, jawab yang membaca surat. Ke bawahnya tidak penting. Kongres ini pasti membawa akibat-akibat yang jauh, kata suamiku. Pemerintah di sini juga tentu tidak akan diam, kata yang seorang. Pasti, itu pasti, kata Anwari. Apa maksud kamu? Ya, akibatnya polisi di sini tidak akan diam, kata Anwari. Penangkapan-penangkapan bisa lebih mengganas. Ya, bisa, kata Kusno. Tetapi jangan kita jadi takut. Kita hadapi apa yang akan terjadi.